Selamat sore anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi mengenai pola pewarisan sifat, yang dimana ini berakar dari hukum Mendel ya. Mungkin di kejadian sehari-hari kalian pernah berkaca sebelum ke sekolah, terus kalian melihat wajahmu di kaca, kemudian bertanya-tanya setelah mengamati wajah kalian itu mirip siapa? Apakah mirip ibu atau ayah? Kenapa bisa aku mirip ayah? Kenapa bisa aku mirip ibu? Ataupun bagi kalian yang tidak suka berkaca melihat diri sendiri, wajah sendiri, mungkin pas ada teman ke rumah bermain, pas melihat orang tua kalian, mereka berkomentar, adek, ternyata kamu mirip ayah ya, ayahmu. Nah, seperti itu. Jadi dari mana kok bisa gitu kita mirip dengan orang tua kita? Nah, untuk mempelajari hal tersebut, di bab ini, di pola pewarisan sifat, nanti kita akan belajar membahas bagaimana sebetulnya pola-pola pewarisan yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Nah, dalam bab atau materi pola pewarisan sifat, itu banyak sekali istilah-istilah yang harus kita ketahui. Di antaranya ada istilah di sini alel, genotip, fenotip, gamet, parental, filial, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, kita ada baiknya mengetahui dulu nih siapa yang mengemukakan istilah-istilah tersebut dan apa artinya. Nah, kita kembali atau kita masuk ke penelitian mengenai pola pewarisan sifat. Nah, ini ada seorang ilmuwan yang bernama Johann Gregor Mendel. Ini adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar hukum genetika. Jadi pola pewarisan sifat itu, penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya itu dipelajari lagi dalam bab khusus, nanti disebutnya adalah genetika. Di sini Mendel ingin mengetahui bagaimana alur atau caranya sehingga sifat dari orang tua itu bisa diturunkan kepada anaknya. Nah, untuk itu beliau mengadakan penelitian dan beliau mengambil tanaman ertis sebagai tanaman penelitiannya. Adapun alasan kenapa beliau memilih tanaman ertis adalah banyak kelebihan yang dimiliki oleh tanaman ini. Yang pertama, memiliki banyak jenis yang mencolok ya, dari bunganya, bijinya, bentuk bijinya, kelopak bunganya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanaman ini dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan silang. Yang keempat, berumur pendek atau cepat berbuah. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, karena yang diamati adalah keturunannya, maka tidak mungkin seorang ilmuwan akan menggunakan makhluk hidup yang umurnya panjang. Contohnya, penelitian ini menggunakan gajah. Sementara gajah itu untuk sekali melahirkan aja, hamilnya aja 24 bulan. Nah, bisa-bisa sebelum si peneliti ini berhasil melihat keturunan gajah lahir, keburu dianya meninggal yaitu ya. Jadi ini dipilih tanaman ini karena berumur pendek. Jadi dalam 1 tahun bisa 3 kali menghasilkan keturunan ya. Jadi ada cucu anaknya, cucunya, cicitnya, seperti itu. Hal berikutnya yaitu mudah dipelihara. Yang keenam, ukuran tanaman relatif kecil. Nah, itu mungkin awal dari materi pola pewarisan sifat. Untuk bab
materi selanjutnya, nanti kita di video berikutnya kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.